Jadi yang terkait dengan syawalan itu masuk kepada ranah adat atau kebiasaan, selama tidak ditarik ke dalam keyakinan atau tidak ditarik ke dalam ritual. Maka disinilah tugas para dai untuk memahamkan syawalan itu bukan rangkaian dari sholat Idul Fitri. Nah, disinilah fungsi para dai untuk menjelaskan bahwa sholat Idul Fitri itu adalah syariat, sementara syawalan itu adalah adat. Nah, maka peran dai di sini berfungsi untuk menyampaikan kedudukannya masing-masing. Karena kalau tidak disampaikan bisa jadi suatu saat seolah-olah syawalan itu adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian setelah sholat Idul Fitri. Itu problemnya di situ. Maka disitulah tadi adat itu perlu disampaikan, tidak terikat dengan keyakinan maupun ritual, tapi sebatas kebiasaan. Maka silakan para dai mengambil perannya di situ, bahwa syawalan adalah adat, sholat Idul Fitri adalah syariat. Itu perlu dipahamkan. Kalau sudah disampaikan dan sudah paham, insya Allah aman. Nah, tetapi bagi yang tidak paham tadi bisa jadi memang menganggap bahwa syawalan adalah bagian dari rangkaian ritual sholat Idul Fitri, karena dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Maka penting memberikan pemahaman di sini. Bisa jadi untuk ranah yang awal-awal dulu tidak, tapi yang berikut-berikutnya pemahamannya bisa bergeser. Maka harus terus-menerus disampaikan bahwasanya itu adalah adat, itu bukan syariat. Tidak boleh ada peran yang dimasukkan di situ berupa keyakinan khusus, menganggap bahwasanya memaafkan itu utamanya setelah Idul Fitri. Nah, ini keliru. Menganggap bahwasanya kalau mau memaafkan itu harus pada saat bulan Syawal. Nah, ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, tentang berjabat tangan atau memaafkan. Nah, baik, seperti tadi betul bahwa memaafkan yang ada di tempat kita itu juga sama, hanya sebatas kebiasaan. Dia akan mengandung konsekuensi ketika tadi dimasukkan di dalamnya keyakinan. Maka penting disampaikan bahwa keutamaan memaafkan dan minta maaf itu saat menyadari kita keliru, saat kita bermuamalah dengan orang lain dan pada saat itu kita keliru, anjurannya segera bertobat, segera minta maaf. Jangan sampai nanti menjadi keyakinan baru utamanya memaafkan di bulan Syawal. Sehingga dalam masalah adat itu semata-mata kebiasaan, bukan ranah keyakinan, bukan ranah ritual. Nah, sekarang bagaimana tugas para dai untuk menyampaikan ini? Bukan malah mengamini seolah-olah itu adalah bagian tak terpisahkan yang harus dikerjakan. Nah, kalau seperti itu lambat laun nanti akan menjadi perkara baru di dalam agama. Sehingga letakkan posisinya bahwa itu hanya sebatas kebiasaan saja, momentum saja, sebatas kebiasaan saja, bukan sebuah ritual atau keyakinan. Kalau sudah bergeser ke situ ya harus disampaikan supaya tidak punya keyakinan khusus atau ritual khusus sementara tidak ada dalil tentang keyakinan itu, tidak ada dalil tentang ritual itu. Jadi intinya di sini butuh peran para dai, karena memang ada di dalam agama kita itu kaidahnya al aslu fil adat la yahduru minha. Hukum asal dalam adat istiadat itu Allah tidak melarang. Illa ma hadarallahu minha, kecuali dalam adat istiadat itu ada bagian yang terlarang. Dalam kaidah yang lain al aslu fi adatinal ibahah, hukum asal dalam adat istiadat itu boleh hatta yaji syariful ibahah,
selama tidak bertentangan dengan kebolehannya. Nah, yang bertentangan apa di situ dalam syawalan itu? Berjabat tangan laki-laki perempuan. Nah, berarti ini yang dihilangi. Nah, karena berjabat tangan laki-laki perempuan itu tidak boleh. Apalagi yang bertentangan, meyakini keutamaan minta maaf adalah bulan Syawal. Ini keliru, maka itu yang diperbaiki. Ya, kembali kepada prinsip bahwa adat itu kalau selaras silahkan dilanjutkan, kalau ada yang perlu diperbaiki silahkan diperbaiki, kalau tidak selaras tidak bisa diperbaiki tinggalkan. Nah, itu sikap HPT kan jelas ada 3 kan. Nah, sehingga menurut jenengan yang terjadi di tempat jenengan termasuk yang bisa diselaraskan atau selaras, jadi termasuk yang selaras atau bisa diselaraskan atau yang perlu ditinggalkan. Yang lebih paham jenengan. Nah, kira-kira yang mana, Pak? Sulit. Ya. Tapi secara prinsip seperti itu, bahwa disebut adat itu hanya menyangkut masalah apa? Kebiasaan, bukan keyakinan. Orang dulu ketika meletakkan janur kuning bisa jadi itu keyakinan, mengandung bid'ah, mengandung syirik. Tapi bisa jadi orang sekarang hanya sebagai tanda, ono manten. Nah, mungkin enggak? Ya. Pada saat ada orang meninggal dunia, pasang bendera putih. Ya, kalau kita hanya sebatas kebiasaan saja, nggo tondo, ono seripah. Nah, tapi bisa jadi di satu tempat diyakini, oh benderanya harus putih. Karena kalau putih orangnya nanti suci dari dosa. Lah ini kan keliru. Nah, benderanya harus hitam. Kenapa? Nah, karena supaya terhindar dari aliran hitam misalnya. Kan jadi keliru. Jadi intinya kalau itu hanya sebatas kebiasaan itu boleh. Biasanya kalau di sini benderanya apa? Putih. Nah, untuk apa fungsinya bendera itu? Ya, tanda saja, kebiasaan saya. Ada enggak keyakinan di situ? Tidak ada. Ada enggak ritual di situ? Tidak ada. Justru yang menjadi soal itu ketika mengandung keyakinan atau mengandung ritual. Kayak pada saat ngubur jenazah, jenazahnya dipayungi. Ngapa? Supaya punya keyakinan yang sifatnya gaib misalnya. Ini cuma misalnya ya. Supaya nang kono adem. Nah, misalnya begitu. Padahal ada hubungannya enggak? Tidak ada. Maka ini keyakinannya yang tidak pas. Nah, sehingga dalam masalah ini, dalam masalah adat itu harus dibersihkan dari ritual yang tidak ada tuntunannya, dibersihkan dari keyakinan yang tidak ada landasannya, tapi hanya semata-mata kebiasaan. Termasuk kebiasaan silaturahim pada saat lebaran. Kalau itu hanya memanfaatkan momentum liburan ya boleh saja. Tapi kalau menganggap wah silaturahim lebaran itu pahalanya lebih tinggi, kalau tidak silaturahim pada saat lebaran kualat. Lah ini butuh dalil. Nah, bisa dipahami? Atau malah tambah bingung? Ya, intinya begitu. Monggo, itu di tempat jenengan termasuk yang selaras atau bisa diselaraskan atau termasuk yang perlu ditinggalkan. Jenengan yang lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Boleh enggak, Pak? Oh, boleh, monggo. Setengah 10 ya. Nanti yang lain klesak-klesik. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkait dengan halal bihalal, terus di masjid dengan jabat tangan, terus jabat tangan itu sambil sholawat itu bagaimana itu? Baik. Dan kebanyakan rata-rata di masjid itu pakai salaman itu pakai sholawat. Iya, baik, terima kasih. Maka tadi sudah kita sampaikan bahwa yang namanya kebiasaan itu tidak perlu ditarik ke wilayah keyakinan atau ritual. Begitu ditarik ke wilayah ritual lebih manjur karena diiringi bacaan-bacaan tertentu. Lebih utama, kalau tidak begini tidak utama, maka itu masuk ke dalam ranah perkara yang baru dalam agama. Kira-kira itu dipahami sebagai kebiasaan saja
atau menganggap adanya fadilah khusus. Nah, ya, hanya wangune, ya berarti adat. Kalau cuman wangune ya. Nah. Tapi kalau menganggap adanya fadilah khusus harus begitu, maka itu masuk ranah perkara yang baru. Nek meng wangune ngono ya berarti itu kebiasaan saja. Begitu nggih. Jadi intinya dalam masalah adat itu jangan ditarik ke wilayah keyakinan sama ritual. Hanya semata-mata kebiasaan. Baik. Ada orang pada saat mantenan di depan pintu itu dikasih kelapa gading, dikasih apa? Godong bathok-bathokan, apa meneh? Tebu. Untuk apa? Hiasan. Ya tidak masalah. Tapi untuk apa? Tolak balak. Ini kan masalah. Karena ada keyakinan. Nah. Jadi biasanya ada keyakinan apa semata-mata hiasan? Ya? Nah, disitulah peran para dai untuk menjelaskan supaya betul-betul itu hanya sebatas kebiasaan, bukan keyakinan yang tidak ada asalnya dari agama, bukan pula ritual yang itu tidak ada tuntunannya. Maka para dai berperan di situ. Nah, monggo jenengan menempatkan diri pada perannya masing-masing, bahwa itu adalah hanya sebatas hiasan, bukan sebagai bentuk tolak balak. Nah, kira-kira wani orang ngomong ngono kuwi. Nah, baik. Ada yang mungkin tidak berani menyampaikan? Wah, pelan-pelan, alon-alon. Pripun? Ya kalau saya menyampaikan personal ngono ya tetap rawani. Hanya berani menyampaikan dalam forum pengajian. Nah, jadi saya itu kalau menyampaikan begini ya di mimbar, di pengajian. Kalau ada orang yang begitu ya saya tidak nyeramai. Baik. Jadi bedakan antara kebiasaan dengan keyakinan. Intinya sudah jelas, itu sudah gamblang. Kalau hanya sebatas kebiasaan, go wangun-wangun itu adat. Nah, go apa tau, go wangun-wangun itu adat berarti. Gimana Pak? Nah, jadi kalau sudah maksudnya hanya go wangun-wangun itu berarti adat, tidak ada keyakinan sama sekali.